Semua dijadiin konten kok hari ini. Datang ke sawah, ya, foto-foto cium air sawah, foto-foto. Kebijakannya apa? Impor. Saya ada traumanya tuh di situ. Presiden percaya dengan influencer dibandingkan wartawan itu masih belum terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu presiden lebih percaya influencer daripada intelektual kampus. Itu yang lebih nakutin. Maaf, kalau tadi dibandingkan antara Hambalang dengan IKN sekarang, itu bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Karena dulu Jokowi kan selalu ngomong ya bahwa ini Presiden SBY meninggalkan Hambalang ya sebagai suatu proyek yang mangkrak. Bukan mustahil nanti ya, itu bisa aja terjadi. Oke, Bang Masinton, Yep. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf di acara doa dan zikir atau zikir dan doa di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, Anda sendiri melihat permintaan maaf itu bagaimana Anda melihatnya? Apakah itu sebuah yang by design atau tulus atau lip service? Karena dari politisi dari PDIP sudah ada yang mengatakan bahwa ini terlambat. Atau ada juga yang negatif mengatakan bahwa ini malah justru kecepatan, harusnya forumnya bukan di situ gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya itu salah tempat atau ya yang lain lagi, ada yang appreciate ya, namanya pro dan kontra. Nah, Anda sendiri melihat seperti apa? Ya, kalau bahasa netizen itu kan juga selalu, kalau netizen ya, membaca pernyataan presiden itu kan selalu dibaca harus dimaknai dengan terbalik. Kan gitu ya, kalau iya berarti bacanya tidak. Gitu. Nah, artinya beginilah, bahwa secara manusiawi ya dalam relasi manusia antar manusia pasti dimaafin. Tapi dalam konteks relasi kekuasaan, kekuasaan itu harus diminta pertanggungjawaban. Nah itu loh. Nah artinya kalau dalam konteks manusiawi tadi ya, ya memang kita diajarkan untuk saling memaafkan dalam relasi kemanusiaan. Yeah. Tapi dalam relasi kekuasaan tidak ada kekuasaan yang luput dari pertanggungjawaban. Nah artinya apa? Kalau hari ini kita bicara tentang bagaimana konstitusi dirusak, bagaimana demokrasi dirusak, bagaimana realisasi dari janji-janji itu tidak terpenuhi, kan layak untuk dimintai pertanggungjawaban dalam konteks kekuasaan tadi ya. Nah artinya apa? Bahwa kemudian kalau hari ini udahlah, kita udah nggak perlu yang begitu-begitu, iya kan? Dalam relasi kemanusiaan kita maafkan, tapi juga kita tidak melupakan, kan begitu. Nah artinya apa? Tapi ada juga politisi PDIP yang mengatakan bahwa ini telat gitu ya, atau ya itu tadi kecepatan bukan waktunya gitu, atau salah tempat gitu. Nah, Anda juga melihat permintaan maaf ini sebenarnya permintaan maaf sebagai pribadi atau sebagai pemerintah pribadi Jokowi bukan, atau sebagai pemerintah dan presiden gitu misalnya, atau apa? Anda melihatnya itu seperti apa dari sisi sebagai politisi PDIP? Ya itu normatif aja itu. Atau lip service maaf itu aja? Ya bisa lebih pada itu, begitu loh. Kan begini ya, kalau kita tahu orang bohong, kemudian kita percaya, kerjaannya berkali-kali bohong, terus kita percaya dengan satu kebohongan. Yang salah itu siapa? Orang yang percaya pada kebohongan dong, bukan orang yang berbohong kita salahkan. Kan kira-kira gitu ya? Enggak, ini kalau ngobrol saya tidak menginikan kemana-mana gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ya sudahlah. Hari ini kan politik kita itu tadi kemunafikan, hipokrasi politik itu menjadi sangat dominan. Yang muncul itu kepalsuan. Umpama ini yang sekarang ini ya, kita harus mengakhiri era politik kepalsuan tadi. Semua dijadiin konten kok hari ini. Ya, orang yang dipilih rakyat atau siapapun yang diberikan mandat oleh undang-undang, dia pemegang otoritas kebijakan. Hari ini tuh nggak melaksanakan itu. Datang ke sawah, ya, foto-foto cium air sawah, foto-foto. Kebijakannya apa? Impor. Ada swasembada? Enggak, gitu loh. Artinya apa? Rakyat itu cuma jadi objek. Nah, datang ke
pemukiman rakyat miskin apa segala macam. Ya urusannya bukan mengatasi persoalan kemiskinan, ya cuman buat foto-foto. Itu yang terjadi hari ini. Di hampir seluruh penyelenggara negara kita rata-rata begitu tuh. Cuman menjadikan konten. Enggak presidennya, enggak menterinya, enggak kepala daerah, enggak DPR-nya apa. Rata-rata begitu tuh. Enak kita sebenarnya melihatnya tuh. Nah kemudian begitu pun dalam aspek diplomasi keluar. Iya kan? Jauh-jauh ke luar negeri. Cuman untuk hanya memenuhi konten. Enggak ada substansi. Gitu. Itu yang membedakan dengan Pak Prabowo kemarin. Saya bukan pendukung Pak Prabowo, tapi dalam sisi itu saya harus appreciate. Umpama ketika beliau yang saya lihat ya di sosial media itu dialognya dengan Putin. Bagaimana seorang Pak Prabowo, beliau ya, kenapa beliau ini ya, saya mencoba melihat secara objektif aja gitu ya. Beliau ini berada dalam pernah bagian dari keluarga Cendana. Oke. Cendana itu yang memimpin Orde Baru. Orde Baru itu yang sebuah rejim yang sangat fobi dengan komunisme. Fobi dengan Soviet, fobi dengan Tiongkok, begitu ya. Itu Orde Baru. Nah, tapi ketika beliau membangun komunikasi dengan Putin kemarin, beliau keluar dari bayang-bayang fobi Orde Baru tentang komunisme tadi itu, tentang negara-negara sosialis dan kiri itu. Pak Putin, kira-kira begitu kan. Kami berterima kasih di awal-awal kemerdekaan kami pada masa Bung Karno, Rusia masih bagian dari Uni Soviet, membantu kami, gitu. Gedung parlemen, ya Ganevo, terus Gelora Bung Karno, dan lain-lain dijelaskan. Nah, begitu loh. Artinya beliau membuka diplomasi politik itu dengan substansi historical tadi. Sejarah hubungan antara Rusia dengan Indonesia. Penuh substansi. Dan kemudian bicara tentang bahwa kami pernah mengirimkan anak-anak muda kami ketika masa Bung Karno. Gitu. Yang itu ya ketika berasal dari pejabat Orde Baru nggak akan pernah bisa terucap itu, begitu loh. Tapi Pak Prabowo menyampaikan hubungan relasi yang historical tadi itu Indonesia dan Rusia, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan bagaimana Bung Karno mengirim pelajar-pelajar ya anak-anak muda Indonesia pada saat itu. Dan Pak Prabowo kemudian, saya sebagai presiden terpilih jika nanti secara definitif kita akan tingkatkan program untuk mengirim anak-anak muda kemari. Artinya apa? Inilah diplomasi yang menurut saya lebih memenuhi lebih substansinya. Paham sejarah bangsanya, bukan hanya buat gimmick-gimmick begini-begini di foto-foto kemudian dijadiin konten ya. Kan cuma gimmick-gimmick foto-foto, kita nggak tahu tuh isi pembicaraannya apa. Dan kemudian jadiin konten sosial media dan menjadi headline berita-berita yang kita nggak tahu tuh apa realisasi dan tindak lanjut dari itu. Jadi ya menurut saya itu tadi Pak Prabowo memang ya beliau harus tumbuh ketika menjadi presiden nanti. Tampillah dengan ketika ide-ide besar Pak Prabowo terjun di awal ke politik praktis itu. Ketika saat ikut masih konvensi dengan Golkar, ketika beliau bersama Bu Megawati sebagai cawapres, bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan, bagaimana mewujudkan kedaulatan energi, ya kan, dan membangun Indonesia sebagai bangsa yang kuat tadi itu. Itu tadi nanti saya mau nyambung juga ke soal influencer ya, tapi nanti dulu saya mau minta pendapat dari Bang Hensat dan Pak Ikrar soal permintaan maaf dari Jokowi tersebut. Tapi satu hal yang menarik dari yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi adalah ini yang ngomong adalah partai dan mungkin Bang Masinton adalah oposisi ya, artinya bisa dikatakan seperti itu. Tapi Anda bisa objektif gitu. Kalau itu bagus ya Anda harus katakan bagus, kurang lebih seperti itu ya. Politik kita harus bisa mengapresiasi. Tapi bukan berarti dan PDIP mau bicara merapat substansi gitu ke Prabowo. Saya nggak ada urusan itu. Ya ini just. Iya. Nggak, maksudnya yang saya lihat
Saya pengen pemimpin seperti itu gitu loh. Iya. Yang paham histori sejarah bangsanya dan kemudian bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu tadi itu. Artinya kan seorang Pak Prabowo ya pernah bagian dari keluarga Cendana. Cendana itu Orde Baru. Orde Baru itu fobi terhadap negara-negara kiri. Dan kemudian beliau membuka komunikasinya dengan hubungan sejarah Indonesia Rusia, ya. dan kemudian Orde Baru itu sangat fobi dengan Soekarno. Dia Soekarnoisasi. Pak Prabowo menyampaikan bahwa Bung Karno dulu membangun hubungan yang sangat baik dengan Soviet pada saat itu. Itu kan menurut saya oke gitu loh. Diplomasi pemimpin seperti ini yang kita butuhkan. Diplomasi yang lebih substansi dan punya bobot. Dan lebih programatik, bukan yang kemudian saya udah ini investasi kayak orang ngobrol itu loh, itu kan pemimpin itu kok obralan investasi, nggak punya visi gitu loh. Oke. Itu Mbak. Mas Hensat, Anda menilai permintaan maaf Presiden Jokowi itu kemana arahnya? Anda bilang untuk yang lama atau yang akan berlangsung? Begitu? Iya itu saya trauma tuh setiap kali Pak Jokowi ngomong gitu ya. Dulu Pak Jokowi bilang saya ini tampil tanpa beban. Beneran men tanpa beban men. Dijadiin itu anaknya wapres segala macam itu. Jadi maksud saya pada saat dia minta maaf kemarin, saya setuju tuh. Orang minta maaf ya dimaafin. Tapi kan ibarat pohon ya, dia udah maku pohon tuh terlalu banyak tuh. Jadi bolongan-bolongannya tuh udah kebanyakan tuh. Itu sejarah mencatat sendiri tuh, rakyat mencatat sendiri. Nah, kenapa saya katakan trauma? Ini dia minta maafnya untuk yang kemarin atau yang ke depan. Kalau dia minta maafnya untuk yang belum dia lakukan, itu ngeri loh. Dia mau ngapain lagi di negeri ini nih? Gitu loh. Sementara udah memaafin duluan di depan. Iya, dia minta maaf duluan gitu ya. Terus minta maaf ya, jelek gitu kan, gitu kan nggak seru kan. Jadi maksud saya ada traumanya tuh di situ. Ya sebagai manusia kita menghargai itu. Tapi kan trauma juga boleh ya. Jadi saya deg-degan. Dan terus kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan pembicaraan kita di awal tadi, ini Pak Jokowi ini terima kasihnya ke siapa? Ke rakyat. Atau minta maafnya ini ke siapa? Ke rakyat. Atau minta maaf ke Ibu Mega. Atau minta maaf ke influencer yang kemarin diajak. Karena ada beberapa kekurangan misalnya. Jadi saya deg-degan juga nih. Atau dia minta maaf ke Anies Baswedan. Gitu ya. Dia minta maaf ke siapa kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah menurut saya boleh lah ya saya trauma sama dia ya. Gitu ini minta maafnya kemana gitu. Walaupun ya itu tadi sebagai manusia kita maafkan. Tapi sebagai pemimpin bangsa saya deg-degan. Gitu. Yang paling ngeri apa? Dia minta maafnya ke Pak Prabowo untuk masa depan. Dia mau ngapain nih? Jadi itu masih misteri lah. Jadi untuk seorang Jokowi apapun yang dia katakan sekarang karena kebiasaan sen kiri tapi belok kanan itu memang kita mesti hati-hati juga. Jadi nah, nangis dia kemarin kan, bukan menangis, meneteskan air mata. Minta maafnya. Ikut haru. Lah, saya nggak nonton kebetulan alhamdulillah tuh ya. Jadi waktu dia meneteskan air mata tuh, jadi saya nggak tahu harus terharu apa nggak kan. Jadi potongan-potongan di TikTok aja. Oh, jadi dia sempat meneteskan air mata juga. Canggih juga dia tuh ya. Mungkin belajar dari Reza Rahardian juga atau influencer yang lain gitu ya. Pas di sana, tolong ajarin saya nangis tuh gimana caranya nih. Kan ada Gadin Martin, ada siapa namanya Raffi Ahmad. Mungkin dia ngerti tuh caranya nangis tuh tiba-tiba gimana. Jadi saya menghormati itu. Pak Jokowi juga ada baiknya. Tapi saya deg-degan gitu ya. Apalagi dengan kan gini ya. Tadi kan kalau saya simpulkan sementara ya. Bang Masinton misalnya saya terutama. Mungkin juga Prof Ikrar, Mbak Yasmin. Kita nggak problem kok dengan Prabowo gitu ya. Silakan aja Pak Prabowo itu tokoh bangsa, maju, menang sebagai presiden, kita menaruh harapan ke dia. Tapi kan nggak Gibran gitu loh. Ada loh pengamat yang dukung Prabowo tapi nggak dukung Gibran katanya ya, gitu. Banyak rata-rata begitu, kecuali pengamat yang udah ada di sana gitu ya. Mungkin juga duitnya dari mereka gitu kan. Tapi ya banyak sekarang masyarakat, menurut saya juga sebagian besar masyarakat oke dengan Prabowo tapi Gibran nanti dulu. Nah sekarang Pak Jokowi minta maaf nih. Minta maaf yang di belakang sama yang di depan nih. Kalau buat apa yang ingin dia lakukan, kita wajib deg-degan.
gitu ya. Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi nggak gitulah ya. Iya, mudah-mudahan. Dan Pak ini Ikrar, biar gimana Anda aman melihat juga kita, Bos. permintaan maaf dari Pak Jokowi itu? Saya terus terang nggak paham. Karena kalimat itu bercampur aduk. Yang mengatakan bahwa pemerintahan saya dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin disebut. Tapi di belakang, ya saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Loh, kok jadi pribadi gitu kan? Jadi itu yang menjadi satu tanda tanya. Walaupun saya sangat belajar ketika kita tahu ya di awal reformasi ini berdiri ya, itu dulu ada undang-undang rekonsiliasi. Undang-undang apa namanya? Ya, kalau nggak salah ya, yang pemaafan itu. Oh, KKR ya. KKR ya. Komite Kebenaran dan Kemudian dan rekonsiliasi. Dan Anda di situ, itu yang tadi dikatakan Mas Hinton maupun Hensat ya, itu benar. Bahwa kita bisa saja sebagai manusia to forgive. Ya. Tapi kita nggak bisa melupakan apa yang dia lakukan ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Oh yang nggak bisa banyak. dilupakan? Saya sebagai seorang pengamat politik ya, dan juga ikut serta di awal-awal reformasi ya, resmi loh. Iya. Saya juga menjadi orang yang bersama teman-teman membantu Pak Mahfud MD untuk membuat rancangan undang-undang pertahanan negara, rancangan undang-undang TNI ya, kemudian rancangan undang-undang intelijen negara ya. Itu kan benar-benar berupaya mati-matian ya. Bagaimana supaya TNI ke depan itu tidak lagi berpolitik ya, tapi benar-benar diberikan kesejahteraannya, alutsistanya juga cukup banyak ya, dan ini sudah dibahas ya oleh sebuah stasiun televisi, saya sebut aja Kompas TV waktu itu ya. Dan apa yang dikatakan Pak Agus Wijoyo yang sekarang jadi dubes kita di Filipina benar, bahwa kita tuh harusnya belajar dari kesalahan masa lalu. Ini coba Anda bayangkan ya, tiba-tiba di akhir masa jabatannya Jokowi lalu kemudian ingin menghidupkan kembali di fungsi ABRI dan kemudian bisnis TNI dan sebagainya dan sebagainya. Ini buat saya, ini orang seperti tadi Hensat bilang, jangan-jangan dia memang karena dia nggak ikut di dalam proses reformasi, makanya dia nggak care dengan apa yang akan terjadi kini dan mendatang, khususnya dengan kasus polisi ya. Dan kemudian kalau Anda lihat juga ya, mantan petinggi TNI dia bilang, wah sekarang kan polisi bisa melakukan apa aja loh. Dia lupa bahwa polisi itu memang bukan aparatur pertahanan. Dia adalah cuma aparatur keamanan, dan memang dia akan lekat dengan kegiatan-kegiatan politik dan keamanan nasional ya, bukan untuk mempertahankan negara ini. Jadi hal-hal seperti itu ya, dan Anda bisa lihat ya, bagaimana hancurnya negeri ini ya, hanya gara-gara dia kemudian mengobrak-abrik konstitusi. Yang pertama yang dia ingin obrak-abrik itu ketika dia berusaha untuk kemudian supaya dia bisa menjadi presiden periode ketiga. Ya, coba Anda bayangkan. Kemudian ketika nggak berhasil, bagaimana dia mengobrak-abrik aturan juga ya. Di dalam konstitusi negara loh ya, bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi itu sebagai apa, dan itu kemudian diintervensi. Ini semuanya ada catatannya ya, walaupun kita tahu yang paling keras untuk menyodorkan catatan-catatan itu adalah Tempo Group ya, majalah Tempo. Bahkan sekarang bukan Nawacita lagi, Nawadosa, bukan Nawadosa loh, karena itu kalau Nawa itu kan 9. Ternyata Tempo 18. Bilang 18 dosa Jokowi kepada Republik ini ya. Dan Anda bisa bayangkan ya, itu bagaimana dia menciptakan dinasti politik itu bukan main itu. Itu buat saya dosa besar bagi masyarakat Indonesia. Artinya ya, saya mungkin agak berbeda dengan Nana ya, maksud saya Nasma Shihab yang mengatakan sekarang di dalam DPR ya, anak-anak mudanya tuh semuanya berbau dinasti. Kalau dia bapaknya itu cuma misalnya mantan anggota DPR tapi menginikan anaknya,
seorang anggota DPR itu tidak punya suatu kekuasaan eksekutif, ya, berbeda dengan seorang presiden ataupun perdana menteri. Anda bisa ingat ya, bagaimana Lee Kuan Yew itu mengangkat Brigadir Jenderal Lee Hsien Loong ya, anaknya dia ya, itu nggak kemudian langsung menjadi perdana menteri. Dia dididik dulu, dia lo jadi tentara dulu ya, kemudian baru jadi wakil perdana menterinya Goh Chok Tong gitu kan, barulah dia menjadi. Tapi kalau kita lihat, Anda lihat ya, di mana Gibran itu memiliki suatu pelajaran mengenai kepemerintahan ya, dan dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang lagi berkompetisi di ruang guru ya. Coba Anda bayangkan. Saya mau tanya sama Anda tahu nggak Gibran itu sarjana cuma lulusan SMA? Nggak ada yang tahu. Kenapa demikian? Karena tidak terbuka. Ya, tidak terbuka apakah dia kuliahnya di mana, dan kemudian ijazahnya itu Bachelor of Art ya, BA Honors ataukah apa. Kemudian Anda juga tahu kan bahwa sekarang masih ada kelompok orang yang mempertanyakan apakah Jokowi itu memiliki titel sebagai insinyur kehutanan. Kenapa demikian? Karena sekarang juga dipertanyakan. Karena ada yang mengatakan ketika dia jadi wali kota Solo itu titelnya bukan insinyur, tapi dokter Andes, misalnya kan. Itu nanti kita lihat bagaimana perkembangan. Jadi bisa lebih panjang lagi nih, kita harus episode khusus untuk membahas itu ya, karena artinya upaya 3 periode dan perpanjangan itulah upaya, tapi kalau yang MK itu adalah sesuatu yang tadi sudah ditabrak ya. Sekarang MA, DPA ya. Walaupun ada pernyataan bahwa Undang-Undang MD 3 tidak akan diubah, benar kan ya? Tapi apakah kemudian undang-undang dari One Team Press menjadi DPA itu akan lanjut ya? Kalau itu lanjut, Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah undang-undang itu ada, sementara di dalam payung hukumnya yang namanya Undang-Undang Dasar, itu persoalan DPA itu udah di-scrap, udah dihapuskan. Harus diamandemen lagi ya. Coba Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada awal masa pemerintahan Prabowo ini, kalau bukan misalnya akan banyak itu yang namanya apa istilahnya itu, bagaimana orang akan melakukan tuntutan ke MK ya, judicial review mengenai undang-undang ini, apalagi Anda bisa lihat ya, bagaimana sekarang para buruh bicara mengenai undang-undang cipta kerja itu. Ya. Mas Hensat, Anda tadi juga sudah mengomentari soal permintaan maaf itu, tapi Anda juga belum nyinggung-nyinggung ya soal nawa dosa yang ternyata bukan nawa, itu ternyata 18 gitu. 18 itu apa ya? Kalau banyak itu. Ya, maksudnya kalau bukan nawa tuh 18 dalam bahasa itu apa? Nawa double nawa. Nawa double ya. Oke. Ya, nah sekarang soal influencer, tadi kan udah disebut-sebut ya soal foto-foto dan sebagainya. Nah, Anda melihat strategi komunikasi Presiden Jokowi dengan mengajak influencer, bahkan juga banyak pihak yang menyayangkan juga kenapa nggak bawa wartawan ya, kok Presiden Jokowi kayak lebih percaya sama influencer gitu. Anda melihatnya? Kalau Presiden percaya dengan influencer dibandingkan wartawan itu masih belum terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu Presiden lebih percaya influencer daripada intelektual kampus. Itu yang lebih nakutin. Nah terus sekarang gini lah, kalau dia mau ajak influencer, suruh influencernya itu tinggal di sana, sehingga 2 minggu lah, saya nggak usah ngomong sebulan 2 bulan lah. Influencer itu tinggal 2 minggu, kemudian dia bercerita kan bisa lengkap tuh. Saya kemarin tinggal di KN 2 minggu, air oke, udara bagus. Kalau saya perlu apa-apa juga retail yang mart itu udah ada gitu kan. Ini kan dia cuma 1 malam, foto-foto, kita lihat ketawa-ketawa sama Pak Jokowi kan, jadi muak juga kita sama influencer, saya terutama sama influencer itu mau ngapain gitu ke sana. Anda itu dianggap punya pengaruh oleh masyarakat karena masyarakat menganggap tuh Anda baik loh. Gitu, bukan berarti kemudian kepercayaan masyarakat itu kemudian Anda manfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya jadi menumbuh mereka gitu. Jadi katakan aja. Menurut saya satu perkataan Pak Jokowi yang jujur itu menggambarkan semuanya. Susah tidur. Karena faktor AC. Ya kalau faktor AC kayak kata faktor kamarnya nggak oke, tapi keceplosan itu kan alam bawah sadar gitu ya. Nggak bisa tidur karena kapan selesai gitu kan. Iya, terus kemudian ya apa jangan-jangan mikirin Pak Masinton, Pak Masinton gagal nih masuk DPR. Jadi dia nggak bisa tidur, bisa jadi kan ada kedekatan dengan Pak Masinton kan. Tapi anyway, influencer ini menurut saya dia kan ada masanya ya. Dan kemudian
influencer itu menurut saya jadikanlah mereka itu kan sebagai influencer harusnya bisa lebih hal yang positif gitu. Jadi kalau ada yang kurang oke, ya katakan kurang oke, karena imbasnya IKN ini kan kemana-mana. Ada ekonomi yang tidak terlalu baik, terus kemudian mau didorong ke IKN. Ada penggunaan hak lahan 190 tahun, itu kan IKN. Harusnya kan influencer tuh keluarnya begitu-begitu gitu loh. Jangan keluar cuma oh ya saya bersama Pak Jokowi dengan Ibu Iriana ke sana melihat perkembangan IKN. Oh jalannya bagus ya. Kita bisa motoran beberapa kilometer gitu. Habis itu kan nggak tahu lagi gimana. Ya digunakan aja kesempatan itu untuk berbaik-baik gitu. Nah, yang saya berdoa itu ya semoga di pemerintahannya Pak Prabowo itu tidak lagi mempercayai influencer tapi lebih mempercayai intelektual kampus. Karena di zaman Pak Jokowi intelektual kampus bicara kritis itu dianggapnya sebagai bagian demokrasi doang, nggak didengerin. Jadi ini bagian dari demokrasi, udah gitu doang gitu. Yeah. Tapi perlu influencer itu, nggak mungkin juga diajak wartawan karena wartawan akan bicara kritis gitu. Wartawan akan bertanya hal-hal yang kritis. Emang yang paling aman itu ya influencer, kan paling nyaman itu, paling aman ya memang orang itu dikelilingi oleh orang-orang yang dia nyaman gitu. Makanya dia akan bawa tuh 500 relawan ke sana. Besok ya? Iya. Tanggal 10 Agustus ya Iya besok. untuk 17-an kalau saya nggak salah. Maksud saya begini. Kenapa yang dipilih adalah relawan? Karena nggak ada satupun relawan itu yang akan komplain maksudnya. Nggak ada satupun relawan itu yang akan marah-marah ke Pak Jokowi. Muji-muji semua. Mereka semuanya muji-muji. Nah itu tapi duitnya dari mana tuh? Ya relawan, ya influencer. Makanya gini, saya dari awal mengatakan bahwa IKN bukan tempat piknik, titik tuh. Nah ini relawan atau wisatawan sebetulnya. Kalau relawan, namanya rela, dia berangkat sendiri, hidup sendiri di sana, pulang juga sendiri. Jadi nggak usah komplain mau diurus apa enggak. Tapi percaya saja mereka rebutan loh ke sana, karena mau ketemu idolanya kan. Gitu. Jadi ya mau sampai kapan kemudian drama-drama politik itu terjadi? Ya mau nggak mau kita mengharapkan Pak Prabowo ada di sana dan kemudian memutarbalikkan secara segala asumsi bahwa Pak Jokowi akan tetap berkuasa, Gibran akan tetap berkuasa dan lain-lain. Tapi ya diputarbalikan juga nggak apa-apa. Tapi diputarbalikannya mau sampai mana? Apakah kembali ke era Orde Baru berkuasa atau kembali ke mimpinya dia membuat Indonesia itu macan Asia? Jadi kembali tentang IKN. Kalau memang nggak berhasil ya nggak berhasil lah gitu. Ya dibangun, mau dibangun lah. Ini kan keputusan negara. Tapi pada saat misalnya kata-kata pasokan air sudah tersedia, itu kata-kata itu kan kata-kata bahaya tuh. Iya, berarti kan memang nggak ada sumber air di sana. Mbak Yasmin, saya dari awal tuh mengatakan bahwa syarat sebuah ibu kota di negara manapun itu ada dua. Yang pertama ada sumber air, yang kedua ada jalur transportasi dan biasanya itu diwakili dengan yang namanya sungai. Di sana nggak ada. Jadi nggak usah dipaksa sebetulnya. Terus kalau sekarang masih mau maksa-maksa dengan iming-iming 190 tahun, itu kan ajaib. Terus kalau kemudian, oh investor lokal masuk ke sana, ya kan tekanan. Kan terus kemudian ada proyek strategis nasional di PIK dan BSD itu kan mereka ada di sana juga. Investasi juga sekarang masih PMDN, belum ada PMA. Itu jadi maksud saya kalau memang itu berpotensi, maka yang akan investasi di sana adalah negara-negara lain. Pak Jokowi udah ke Singapura, bodoh amat. Ke Malaysia, nggak ada yang ngereken gitu. Jadi artinya juga nggak usah dipaksa juga kalau memang ternyata memang ya itu nggak layak atau kemudian masih mau dipaksa berpuluh-puluh tahun lagi gitu ya. Nah, tapi dana yang sekarang ada itu lebih baik dipastikan untuk kemaslahatan rakyat yang lebih banyak supaya harga-harga barang bisa turun, supaya beras-beras yang tadinya dibagi-bagiin waktu Pilpres itu sekarang tersedia lagi di masyarakat. Kayak gitu-gitu loh Mbak Yasmin. Ini mohon maaf ya, saya agak emosi nih jadi. Apa emosi tapi mohon maaf ya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi minta maaf, saya minta maaf juga Pak Jokowi. Nanti habis wawancara ini kita semuanya minta maaf gitu. Oh nggak boleh ya, nggak usah. Oke, Bang Masinton, bagaimana Anda melihat sebenarnya PDI Perjuangan itu selama ini posisinya terhadap IKN tuh gimana sih? Dan tanggal 17 besok Bu Mega akan datang nggak ke IKN? Kan diundang tuh 17-an. Iya, terima kasih undangannya. Nah, saya nggak tahu ya kalau melihat kondisi kondisi IKN yang belum siap, saya kayaknya nggak berangkat ya. Karena kan Bu Mega juga usia juga, kemudian di sana bandara juga nggak ada apa segala macam. Itu kan berbanding terbalik ya dengan yang tadi. Dengan apa yang disampaikan
oleh influencer. Iya. Nah, Anda juga Influencer, melihat buzzer. dengan penggunaan influencer itu sebetulnya pemborosan atau seperti apa Ya juga? pembodohan. Oh, pembodohan. Lah iyalah. Oh iya. Ya pembodohan kan. Saya Artinya begini nih. Saya pertanyaannya pemborosan, Anda menjawabnya pembodohan. Iya, pemborosan dan pembodohan tuh kalau digabungkan. Itu kepalsuan yang ingin diberitakan untuk menjadi sebuah kenyataan tuh, diimajinasikan sebagai sebuah kenyataan. Kepalsuan tadi. Kenyataannya kan di sana palsu, tapi ingin dicekokkan, ya. Apa yang disajikan oleh influencer yang seakan-akan tadi itu wah gitu. Padahal kan enggak gitu loh. Nah, kalau kita lihat Ya, posisi PDIP sebenarnya dari awal berdirinya IKN itu sebenarnya seperti apa? Artinya gini, publik tuh jarang mendengar selama ini, baru mulai mendengar agak kencang itu setelah adanya ketidakakraban atau ketidakharmonisan antara PDIP dengan Jokowi. Sikap PDI begini nih, ketika IKN ya, pembahasan undang-undangnya dulu dong. Ya, 43 hari udah jadi. Pembahasannya itu kan Cepat. buru-buru Iya, super 43 cepat. hari. Nah, pada saat itu siapa yang semua partai politik menerima tuh paling cuma dengan catatan bahwa ada perdebatan, pembahasan dalam pembahasan rancangan undang-undangnya ya gitu loh. Nah, posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah ya dia mendukung itu. Walaupun dengan beberapa catatan-catatan ya dalam undang-undangnya tadi itu. Sampai sekarang masih mendukung. Apa? Sampai sekarang masih mendukung. Begini loh. Jadi mimpi kita sebagai sebuah bangsa ingin satu ibu kota gitu ya, yang itu lebih baik gitu ya, ibu kota yang memang lebih menampilkan suasana kota yang lebih humanis apa segala macam, lebih modern. Yes, oke, sebagai sebuah mimpi ya, gitu loh. Nah, kemudian dibangunlah itu, kan dia nggak harus bisa jadi buru-buru juga gitu loh. Dimanapun kota, dia mencerminkan simbol kemandirian sebuah bangsa dan kedaulatan sebuah bangsa dan kemampuan perekonomian sebuah bangsa. Ya artinya PBN-nya tadi ya. Nggak ada tuh negara membangun ibu kota baru apalagi, kemudian ngemis ke investor gitu, diobrol-obrol begitu. Nggak ada. Di mana? Ada penjelasan. Apakah Malaysia dengan memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, kemudian Perdana Menterinya ngemis-ngemis ke investor, nggak ada. Ya. Begitupun di Australia dan berbagai negara lain. Dan semuanya by proses waktu. Dalam undang-undang pun ada proses waktunya. Ini kan seakan-akan bahwa ingin dikejar 2 tahun selesai ketika awal itu gitu. Itu yang nggak masuk akal gitu loh. Nah dalam konteks itu kita mengkritiknya. Ini yang benar aja kan gitu. Nah karena apa? Tahapan waktunya, begitupun dengan skema pembiayaannya kan itu udah jelas kok. Iya. Nah, gitu loh. Maka dia berapa? Lebih kurang 30 tahun lebih kalau 20 tahun lebih itu. Ya memang begitu. Nah, ketika dia dipaksakan tadi bahwa ini udah bisa nanti upacara di sana kemudian dianggap sebagai warisan dalam masa pemerintahan dia, ya enggak, ya jadi kosong gitu loh, nah, gitu, kosong kan. Jadi menurut Bang Masinton, pemindahan IKN itu kalau diburu-buru ini adalah dipaksakan, dan juga Presiden Jokowi kan yang tadinya Juli kemarin mau berkantor ya di sana kan tidak terrealisir akhirnya ya. Ya alhasil kan kemudian mereproduksi kebohongan-kebohongan terus kan. Sebetulnya kalau dia mau bisa. Masalahnya kan dia nggak mau. Nggak, maksudnya begini loh. Iya. Dia bilang, Juli saya berkantor di sana. Kalau tinggal berkantor aja. Nggak ada AC, nggak ada air. Nah itu kan resiko. Pemimpin masa mau enak terus. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau dia mau, itu bisa kan, masalahnya dia nggak mau. Itu jadi ya keinginannya yang dianulir dianya sendiri itu. Udah gitu aja tuh memahamin ini. Jadi sebenarnya kalau ininya ya apa ya? Itu tadi udahlah ini barang maksa, kemudian bohong terus. Ya gitu loh. Dan ya inilah yang akan kita saksikan sampai 20 Oktober nanti, kebohongan-kebohongan ini. Bagi saya memang bohong.
dan merusak secara fundamen ya bangsa ini rusak betul. Dan bagi saya langkahnya dalam 5 tahun belakangan ini ya langkah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri, pengkhianatan terhadap reformasi itu. Itulah yang terjadi. Nah, gitu loh. Maka terhadap kerusakan reformasi dan demokrasi inilah yang harus kita tagih dan kita tagih pertanggungjawabannya terus menerus gitu loh. Itu yang harus kita lakukan menurut saya. Jadi jangan cepat-cepat minta maaf gitu ya. Siapa? Jangan cepat-cepat minta maaf kan Ya, nanti tagihnya nanti Ya pas no sidang. problem, dia mau minta maaf ya kita maafkan. Tiap tahun juga minta maaf dalam lebaran. Kan begitu ya, itu kan normatifnya begitu. Tapi dalam relasi kekuasaan tadi, ya pengkhianatan terhadap reformasi, pengkhianatan terhadap demokrasi, kita akan tagih kapanpun itu. Baik itu ketika masa menjabat maupun tidak menjabat. Oke. Kita akan mengenang, ya, memaafkan tapi tidak melupakan, dan kita akan menagih pertanggungjawaban itu. Bagi saya ya, bagi Prof juga, teman-teman juga, Hensat apa segala macam. Bagi kita yang kita punya concern terhadap demokrasi ini harus layak kita tagih. Pertanggungjawaban terhadap rusaknya demokrasi hari ini. Pak Ikrar, Anda punya tanggapan soal keberangkatan Jokowi dengan sejumlah influencer itu? Dan juga apakah Anda juga merasa bahwa ini adalah IKN adalah bagian dari legasinya Jokowi? Karena Jokowi pengen punya legasi sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Iya, saya yakin dia pengen punya legasi. Karena dulu Bung Karno kan juga yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kertanegara. Ya. Jadi itu. Dan Anda juga harus ingat, adalah Bung Karno sendiri yang kemudian mengatakan kayaknya nggak mungkin deh. Makanya ide itu dibatalkan. Nah pertanyaan saya, boleh-boleh aja orang punya gagasan pengen punya legacy. Pertanyaan saya, apakah itu atas dasar studi kelayakan yang sangat baik dari segi lingkungan hidup ataupun yang lain ya? Karena kalau Anda perhatikan ya, tadi kita bicara mengenai air ya, di situ air tanahnya nggak bagus ya. Ini lagi-lagi soal tanah ya. Anda tahu tanah itu kan tanah gambut ya, bahkan tanah batu bara dan sebagainya ya, yang kemudian juga sangat labil, makanya tidak bisa ada bangunan lebih dari 4 tingkat gitu kan. Kemudian yang lain lagi ya dari sisi pertahanan keamanan. Ternyata Kalimantan itu sangat sulit, khususnya Penajam Pasir Utara, sama masih nyebut Penajam Pasir Utara itu sangat sulit untuk mempertahankan wilayah ibu kota ya. Kenapa demikian? Karena itu terbuka. Dari kalau ada serangan dari luar itu akan terbuka ya. Pertahanannya agak sulit dibandingkan dengan Jakarta yang udah dibangun sejak era kolonial Belanda ya. Jadi bahkan era Majapahit pun itu udah ada pertahanan untuk wilayah Pulau Jawa ya. Sriwijaya juga ada pertahanan untuk wilayah Sumatera. Tapi ini kan nggak bisa begitu aja ya. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, dia belum apa-apa udah ngundang investor asing untuk kemudian membantu pembangunan. Pertanyaan kita adalah itu investor asing itu membantu untuk bisnis dan ekonomi ataukah juga untuk membantu sarana dan prasarana IKN? Kalau itu terjadi, Anda bisa lihat tidak sedikit kritik dari banyak orang ya. Ini berarti nanti kalau misalnya ada negara asing membangun gedung-gedung pemerintahan, bukan mustahil. Itu lagi-lagi kalau tadi saya katakan udaranya bolong dari serangan asing ya. Ini juga benar-benar terbuka. Kenapa terbuka ya? Karena misalnya kalau yang membangun itu negara asing, dia pasang aja itu segala alat pesadap ya, yang kemudian setiap ada pertemuan apa aja langsung diketahui oleh negara tersebut ya. Jadi itu hal-hal yang terus terang menjadi satu persoalan, dan Anda bisa lihat ya, saya lagi-lagi mengutip lah ya, itu Dino Patijalal kan ngomong ya cukup panjang waktu itu ya, panjang lebar. Coba berikan kepada saya, adakah satu negara yang kemudian ada investasi asingnya untuk membangun ibu kota? Nggak ada ya.
Myanmar pun yang susah ekonominya dia bangun sendiri ya. Tapi Anda lihat Myanmar itu lebih dari 17 tahun ibu kota dipindahkan. Apakah kemudian kedutaan besar itu mau pindah dari Yangon ke Naypyidaw itu? Nggak ada yang mau. Ya, Anda bisa lihat juga ya nanti apakah itu transportasi yang tadi udah katakan oleh Hensat tadi ya akan kemudian mudah. Kenapa demikian? Sekarang landasannya aja baru bisa didarati atau pesawat bisa landing situ, pesawat dengan badan ringan ya, bukan saya nggak bicara di airport ya, karena landasan jauh lebih penting dibandingkan airport. Anda bisa bayangkan kalau kemudian Boeing 777 mendarat situ pasti jeblos dia. Ini contoh aja ya. Kemudian Anda lihat ya, awalnya Jokowi mau membawa 6.000 orang di dalam pegelaran 17 Agustus 2024 ini. Sekarang berkurang jadi 1.300 sekian. Anda bisa bayangkan kalau kemudian tadi katanya pendukung Jokowi di sana 10 hari dari tanggal 7, Anda bisa bayangkan ya bagaimana itu untuk kemudian menopang kehidupan mereka selama di sana. Karena ada persoalan air, persoalan makanan, persoalan transportasi dan sebagainya gitu. Stres loh itu di sana mereka bisa. Jadi ya itulah ya. Dan maaf kalau tadi dibandingkan antara Hambalang dengan IKN sekarang, itu bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Karena dulu Jokowi kan selalu ngomong ya bahwa ini Presiden SBY meninggalkan Hambalang ya sebagai suatu proyek yang mangkrak. Bukan mustahil nanti ya, itu bisa aja terjadi. Iya, itu pertanyaan saya berikut sebetulnya. Apakah Presiden Prabowo nantinya akan meneruskan IKN atau tidak? Ya buat saya Prabowo kemungkinan akan terus meneruskan ya, akan tetap meneruskan, tapi dengan satu kesadaran mengenai keterbatasan anggaran. Walaupun ini harus bergelut juga dengan kepentingan bisnis keluarga ya, karena Hasim kan juga punya perusahaan air minum di situ, Hasim juga punya lahan di situ. Tapi kalau Prabowo itu misalnya berpikir secara rasional, bukan mustahil dia akan bilang kepada adiknya ya Hasim ya, udah lahan lo nanti buat itu aja lah, food estate aja dibangun di situ, atau kemudian perusahaan air minum itu ya udahlah untuk orang-orang yang tinggal di Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur pada umumnya. Jadi bukan untuk ibu kota negara, karena kan Anda tahu ya yang tadi dikatakan oleh Bung Masinton tadi itu penuh dengan kebohongan, katanya airnya itu akan bisa diminum langsung keluar dari keran diminum kan. Apakah orang percaya ya? Bagaimana processing dari sebuah air payau itu menjadi air yang kemudian bisa layak minum tanpa ada ketakutan dari orang yang meminumnya. Itu kan jadi satu pertanyaan. Dan kemudian ada juga pertanyaan, kenapa kok katanya bahwa perusahaan air minum itu bisa untuk mensuplai dalam 1 dekade. Ya, 1 dekade kan cuma sampai 34. Bagaimana dengan 45? Dan kalau Anda lihat bagaimana sebuah ibu kota dibangun ya, ini kalau nanti ini Jakarta ini aja katanya udah nggak bisa menampung penghuni baru dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat IKN sekarang bisakah menampung penghuni baru dalam waktu yang begitu singkat? Sekolah juga belum ada ya, SD, SMP, SMA itu belum ada. Universitas baru akan. Rumah sakit katanya baru mau atau sudah ada ya? Hotel gedung yang DPR juga baru akan. DPR juga katanya nggak mau pindah ke sana ya kalau nggak salah ya. Itulah, Prabowo juga katanya nggak mau berkantor di sana, betul nggak? Jadi saya pernah ke Tanzania tuh. Nah Tanzania itu juga pindah Pak Ensat. Ibu kotanya dari Dar es Salaam ke Dodoma. Dodoma ini dibangun pada masa Julius Nyerere, founding father mereka. Itu butuh waktu 40 tahun. 40 tahun itu ya kita lihat kondisinya begitu aja tuh. Nah artinya apa? Kalau kita lihat lagi tuh BSD sebagai sebuah kota satelit, ya. Nah itu pun dia butuh waktu 20 tahun lebih. Itu sudah ditopang masyarakat warga Jakarta dan sekitaran Tangerang.
Ya. Itu saja butuh waktu 20 tahun lebih kalau kita lihat kondisi BSD hari ini dengan marketnya pada 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Itu tetap by proses dan butuh waktu. Apalagi ini kita membangun di tengah hutan, gitu loh. Saya suka kebayang aja tuh umpama ketika Pak Prabowo ditanya Pak Hasyim umpama kan, ntar IKN lanjut nggak? Kata Pak Prabowo ke Hasyim, Sim, ya kita ini kan gede di Menteng sih, dan di luar negeri, masa kita balik ke tengah hutan? Kira-kira kan begitu tuh. Saya coba mengilustrasi begitu aja nih, ini canda aja. Nah artinya apa? Bahwa ya tadi, kalau ini mau diteruskan, ya memang anggaran, ya menyesuaikan anggaran kita tadi. Pasti Pak Prabowo orangnya rasional dan realistis gitu loh. Nggak bakal mungkin mengamburkan anggaran kita yang hari ini beban anggaran kita juga sangat besar, membayar utang, ya defisitnya juga besar, dan itu menurut saya bukan menjadi prioritas utama lah. Apalagi kalau dilihat bahwa IKN ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, sementara Prabowo punya janji kampanye makan siang gratis yang sebenarnya dananya juga butuh biaya gitu. Daripada misalkan apakah ada kemungkinan ya udahlah IKN-nya dipinggirkan dulu misalnya karena ada janji kampanye yang harus dia tuntaskan. Ya pembiayaannya yang harus dirasionalkan untuk IKN. Iya kan? Artinya apa? Kalau ngikut tadi ambisi dari presiden yang saat ini bahwa ini akan menggelontorkan anggaran luar biasa, sementara kan dibatasin tuh. Kalau nggak salah 20% dari APBN kita untuk pembiayaan IKN itu ya. Dan sudah terrealisir 90%, tinggal 10% lagi kan? Ya berkisar berapa? 8 triliun. Udah mangkrak tuh. Nah gitu loh. Siapa yang mau investasinya? Mau ikut investasi siapa? Investor ya kalau mau ikut ke sana ya penduduk ya kan ya pasarnya kan ada dulu, penduduk aja nggak ada gitu loh. Jadi menurut saya itu ya kita sih berharap jangan mangkrak ya. Ya tapi dijalankan bertahap aja sesuai kemampuan anggaran yang ada. Nah, tapi kalau ngikutin maunya presiden sekarang, ya itu yang menurut saya hal ini yang harus dikoreksi oleh Pak Prabowo. Nggak semua programnya itu harus dilanjutin gitu loh. Jadi artinya harus dikoreksi dan rasionalisasi dengan anggaran. Iya. Studi ulang juga dilanjutkan tuh sebetulnya. Nah jadi agar Pak Prabowo itu dia punya legacy sendiri dan bisa merealisasi janji-janji serta mimpi-mimpi beliau tentang memimpin Indonesia ini. Jadi artinya bukan melanjutkan programnya orang, tapi melanjutkan janji kampanyenya sendiri. Iyalah, program yang nggak masuk akal lagi itu. Artinya itu kalau dengan secara ambisius ya. Kalau ambisinya harus dengan cepat itu kan nggak masuk akal. Bahwa diteruskan secara gradual, bertahap, disesuaikan kondisi kemampuan anggaran, ya itu lebih masuk akal menurut saya. Makanya saya tuh ya baru mau ke situ. Pak Jokowi ya. Kalau tetap dukung Ganjar dengan kekuatan PDI Perjuangan di DPR, saya rasa akan lebih smooth itu IKN jadinya gitu daripada dia harus berpindah ke rumah orang. Tapi menurut Mas Ensat dilanjutin nggak Pak Prabowo? Ya, yang tadi saya bilang studi ulang juga dilanjutkan. Iya. Masang pagar sebiji juga dilanjutkan gitu. Artinya begitu ya. Nggak harus benar-benar jadi ibu kota dipindah gitu ya. Bisa aja jadi kayak semacam representasi pemerintah Indonesia di kawasan itu kan bisa aja kayak. Dia bisa tugaskan kan? Iya, dia bisa tugaskan Gibran sebagai pemimpin tertinggi perwujudan IKN. Gitu ya, suruh tinggal di sana gitu. Dan membiarkan Mas Gibran memimpin itu kan boleh juga gitu. Jadi artinya ya tinggal di sana itu gitu sudah ya. diputuskan. Dan Presiden Prabowo-nya di sini gitu. Dan itu sudah diputuskan. Dan ada problem lainnya. Kalau si IKN yang katanya bakal jadi ibu kota baru ini nggak diperpreskan, akhirnya tidak diputuskan sebagai sebuah ibu kota, lantas gimana? Mau dibalikin lagi ke Jakarta? Kepres ya. Ya Kepresnya itu. Jadi maksud saya ini tuh ada hal lain yang harus dipersiapkan negeri ini kalau si IKN ini nggak jadi. Jadi diputuskan ke Jakarta lagi. Atau bagaimana sih?
Nah itu kan yang belum pernah kita bahas juga. Dan saya yakin Pak Prabowo juga merasa nggak harus ada kewajiban untuk meneruskan itu, karena betul tadi yang dia unggulkan adalah makan gratis. Yang dia inginkan adalah makan gratis. Ya jadi kalau kemudian masyarakat bertanya ke Pak Prabowo, itu akan lebih mungkin bertanya mana makan gratis saya daripada kapan IKN jadi gitu. IKN terlalu Jokowi banget. Jadi saya juga nggak ngerti tuh, kan balik lagi influencernya, kenapa influencernya mau ikut kemarin. Dan soal 190 tahun ini juga sebetulnya sesuatu yang mengejutkan ya, karena Undang-Undang Pokok Agraria kita aja hanya mengenal 75 tahun. Yang lebih mengejutkan itu sudah dikasih 190 tahun masih ada yang nggak mau. Nah itu dia. Masih ada yang nggak mau, itu kejutin banget tuh. Hong Kong aja misalnya di penguasaan Inggris aja 99 tahun gitu. Masa ini 190 tahun bukan karena menjajah loh. Menjajahnya ekonomi gitu kan. Nah itu kebijakan itu yang harus diaudit menurut saya oleh DPR. Kenapa sampai kemudian harus keluar seperti itu? Ini juga kalau dia audit bermasalah tuh. Kalau kita lihat ininya ya, Prof ya. Kan ini kan kan dulu ada konsultan McKinsey apa tuh. Iya kan? Dan titiknya Titiknya digeser. titiknya bergeser apa. Nah, kalau di Cina, Mbak, sebuah proyek pemerintah kemudian itu sampai mangkrak, dan jangankan mangkrak, ternyata manfaat itu tidak ada buat masyarakat, perencanaannya ugal-ugalan, itu udah masuk kategori korupsi itu. Nah kalau ini diaudit menurut saya, waduh, udahlah. Tapi gini ya Bang Masinton ya, ada juga loh masyarakat yang mau pindah ke sana. Yang saya tahu tuh memang yang beberapa orang yang belum punya pekerjaan sekarang, kemudian menganggap ekonominya saat ini di Jakarta itu tidak membaik, sehingga dia mengharapkan ada harapan baru di IKN. Kalau ada kehidupan di sana, Pak. Nah mau saya, mestinya pemerintah menangkap itu. Tapi memang resikonya lebih besar. Jadi kalau orang stres di sini, di sana lebih stres tuh pusingnya. Gini loh, misalnya waktu tsunami Aceh, saya hari ketiga ada di Aceh. Itu tuh nggak enak banget karena nggak ada apa-apa di sana. Makan susah, mau beli apa-apa susah, gitu. Bahkan cari sendal jepit juga tokonya cuma ada sebelah, itu sendalnya sebelah lagi ya, ada kanan-kanan gitu ya. Terus kemudian saya pernah kebanjiran, dan kebanjiran itu juga nggak enak. Anda terisolasi 2 hari 2 malam, semuanya gelap, air, dan kita cuma hidup dari bantuan orang lain gitu. Nah kalau Anda tiba ke sana di IKN, si Mart itu nggak ada, warung Madura nggak ada, lu mau ngapain di sana? Sehari 2 hari kayak influencer, mungkin oke. Di hari ketiga itu udah mulai stres. Hari keempat, nih anggaplah ini relawan beneran berangkat gitu ya. Saya yakin hari ketiga, hari keempat tuh mereka udah mulai mikir gimana caranya pulang. Komunikasi, saya nggak tahu, saya belum pernah kesana. Coba kesana, coba. Pernah lihat kesana sekali. Mau coba kesana kan tapi? Enggak jauh banget waktu itu. Mau kesana tuh jauh banget, jadi kita balik lagi aja lah. Nah, saya nggak tahu gimana situasinya, tapi 500 orang kesana. Kalau 500 itu stres, repot tuh itu. Yang pasti ASN banyak yang galau kalau September mesti pindah ke sana. Banyak itu udah. Iya. Iya pusing lah pasti teman-teman Bang Masinton yang lolos itu. Kalau Bang Masinton sih menurut saya Once Mikal pindah duluan sana. Cobain itu kan susah gitu. Jadi menurut saya ya udah, kalau saya sih menurut saya segera diputuskan saja oleh pemerintah. Ini akan menjadi proyek IKN atau secara bertahap akan jadi ibu kota. Kita tentukan lagi kembali ibu kotanya, si aturan dalam undang-undang IKN yang katanya ibu kota itu akan ditetapkan oleh Kepres itu dihapuskan aja. Jadi diganti aja udah. Ini anggap aja proyek pertumbuhan daerah baru sampai nanti akhirnya dia berhak menyandang status sebagai ibu kota. Daripada kita kan ini sekarang bahayanya itu negara ini seperti ibu kotanya saat ini bayangan kan? Yang pasti pelantikan presiden baru tidak jadi di IKN, jadinya tetap di Jakarta. Iya, karena ada peraturannya pelantikan itu di ibu kota. Sekarang di Jakarta lah pasti ibu kota itu. Oke. Ya, Bang Masinton, Pak Ikrar atau Bang Hensat, ada lagi yang mau disampaikan? Saya mau tutup kalau nggak ada lagi. Atau ada? Saya harus ingatkan Pak Prabowo ya. Dia itu kan ada program besar. Satu, makan siang gratis, sekolah gratis dari SD, SMP, SMA.
universitas juga kalau bisa gratis, ya. Dan kemudian juga kalau Anda lihat listrik katanya akan diturunkan, ya. BBM juga akan diturunkan. Wah, bagus sekali kalau itu bisa terjadi ya. Walaupun ada juga pengamat yang mengatakan itu almost impossible ya, tapi paling tidak kita juga bertanya, mengapa kok harga Pertalite yang mau dihapus itu katanya disubsidi oleh negara, sementara harga Pertamax di Malaysia cuma Rp8.000? What happened? What really happened gitu kan di negeri ini gitu kan? Kok kita Pertalite 10.000 disubsidi katanya? Iya. Pertamax 40% lebih mahal daripada di Malaysia tuh tadi. 12.950. Justru itu di Malaysia cuma 8.000-an gitu, dan itu Pertamax kan 8.000. Pertamax 8.000 nggak ada subsidi. Itu jadi pertanyaan, berarti ada hal-hal yang nggak beres di situ. Termasuk juga anggaran pendidikan ya, yang katanya 20% dari anggaran negara, itu angkanya gede banget loh, dan ternyata Menteri Pendidikan kita pada masa Pak SBY Muhammad Nuh mengatakan anggaran pendidikan untuk di eranya Jokowi itu, khususnya yang terakhir ini, itu 52% diambil untuk istilahnya tuh desa. Itu yang kemudian harus dipertanyakan nih, apakah itu digunakan untuk money politics pada era pemilu kemarin ya. Dan satu hal juga buat saya, biar bagaimanapun ya, Prabowo itu mendapatkan penghargaan, pengakuan dari internasional. Tapi di dalam negeri, biar bagaimanapun dia tetap masih tercatat, atau di beberapa negara sekitar Indonesia ya, termasuk Amerika, Australia dan Eropa Barat, masih memandang dia adalah pelanggar HAM berat ya, khususnya pada era reformasi. Buat saya, kalau ingin memperbaiki citra dia di dalam dan luar negeri, dia harus buktikan bagaimana dia bisa membangun demokrasi Indonesia kembali ya, pada masa 5 tahun yang ke depan ya, termasuk juga meniadakan tuh hal-hal buruk yang selama ini menjadi legasinya Jokowi ya. Apa itu ya? Itu adalah bangunan dinasti politik dari sebuah keluarga. Dia harus membuktikan itu, termasuk juga bahwa perlakuan yang sama untuk partai politik itu harus dia bangun, supaya kepercayaan rakyat dan kepercayaan partai politik kepada presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 ini benar-benar meninggi ya. Dan mudah-mudahan beliau juga tetap sehat, sehingga kemudian bangunan dinasti politik yang akan dibangun oleh Jokowi pada 2024 ini tidak berlanjut pada 2029. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Nah, saya cukup lah. Cukup ya? Ya, cukup. Oke. Terima kasih Pak Ikrar, Mas Hensat, dan Bang Masinton sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Dan Sobat DN, jangan lupa untuk saksikan program lainnya di Diskursus.net. Ada Bang Eksnapi, Mimbar Bebas, dan juga episode lainnya dari Open Minded. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Masinton, terima kasih. Oke.